Sekali lagi kita akan belajar sama-sama ya bagaimana kita bisa menggunakan AI sebagai alat bantu kita untuk belajar firman Tuhan, karena itulah tujuannya ya, setiap alat yang sudah Tuhan berikan, perkembangan teknologi baru yang sudah Tuhan berikan kepada kita, harus kita pastikan ya, kita pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ya, sesi ini bagi kami ya, dan saya harap ini juga bagi Bapak Ibu Saudara sekalian semua, menjadi satu sesi yang seharusnya sangat penting untuk kita sama-sama pelajari, untuk sama-sama kita renungkan dan kita gumulkan. Bagaimana dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat ini justru semakin meningkatkan kita juga untuk bisa engage dengan firman Tuhan. Karena ini adalah era AI, bagaimana kita bisa melihat juga AI yang selama ini kita selalu lihat dalam berita, mungkin AI yang selama ini kita selalu lihat dalam, sekarang media sosial sudah sangat ramai juga dengan semua kecanggihan-kecanggihan dari AI. Ini seharusnya juga dapat menjadi asisten atau alat bantu untuk kita juga menggali firman Tuhan, membawa kita semakin juga bisa memahami firman-Nya. Oleh karena itu, next ya, nanti teman saya Yuda juga akan menyampaikan tentang bagaimana kita bisa belajar AI dengan bantuan AI, dan saya akan memberikan sedikit pengantar saja mengapa penting hal ini kita pelajari hari ini, supaya kita sama-sama punya kesatuan hati, punya kesepakatan, dan berkomitmen untuk kita mengumpulkannya bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, dari sisi Yayasan Lembaga Sabda sendiri, dalam slide selanjutnya kita bisa melihat ya, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah pernah mengikuti informasi tentang pelayanan Sabda ya, dan mungkin hari ini ada yang baru ikut juga ya. Secara khusus memang Tuhan memanggil Yayasan Lembaga Sabda ini untuk satu visi, yaitu IT for God, teknologi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan untuk mewujudkan visi tersebut, Tuhan juga dengan jelas memberikan kepada kami dari Yayasan Lembaga Sabda 3 inti dari pelayanan Sabda ini sendiri. Yang pertama adalah Alkitab, atau studi Alkitab dengan teknologi sebagai kendaraannya. Ini sangat jelas pelayanan Sabda fokus di situ ya. Termasuk di dalamnya teknologi ini adalah setiap perkembangan teknologi. Dan Bible dan juga teknologi ini harus kita gunakan khususnya untuk bagaimana tubuh Kristus ya, bagaimana kekristenan di Indonesia bisa lebih lagi memakainya dalam melayani Tuhan, memakainya untuk mewujudkan rencana-rencana Allah, dan memakainya terutama untuk kemuliaan nama Tuhan di Indonesia. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang kita ketahui ya, dengan adanya inti dari pelayanan Yayasan Lembaga Sabda ini, satu hal yang sangat jelas juga selalu kami dengung-dengungkan, selalu kami bagikan pergumulan kami ini ya, dunia digital ini bukan dunia yang baik-baik saja Bapak Ibu Saudara sekalian. Dunia digital ini dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat di dalamnya, dan kita sendiri juga bisa melihat pergumulan yang luar biasa dari perkembangan dunia digital ini. Ini adalah dunia yang sangat gelap Bapak Ibu Saudara sekalian. Dunia yang ketika anak-anak kita sekarang masuk dalam dunia digital kan selalu ada ketakutan ya, karena di dalamnya penuh dengan hal-hal yang mungkin nggak bisa kita kontrol, hal-hal yang membuat kita takut anak-anak kita juga akan terjerumus kepada hal-hal yang jauh dari firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, dunia digital ini juga sangat-sangat membutuhkan sentuhan firman Tuhan. Oleh karena itu, dari visi dan inti dari pelayanan Yayasan Lembaga Sabda ini, Tuhan memimpin kami, dan harapannya juga memimpin gereja Tuhan di Indonesia untuk kita bersama-sama bisa membawa firman-Nya yang digital ini, yang relevan dengan dunia digital, relevan dengan generasi digital, untuk masuk dalam dunia digital ya. Generasi digital yang hidupnya itu memang sudah ada di dunia digital ini harus dijangkau dengan firman Tuhan. Dan pada era AI ini ya, kita sudah ada yang berkata ini mungkin tahun terakhir 2023 kemarin ya, mungkin tahun terakhir kita akan berkata generasi digital ya, karena saat ini kita sudah akan berbicara lagi tentang generasi AI gitu. Bagaimana kita menjangkau ya generasi AI ini untuk mereka yang sehari-hari saat ini sudah sangat familiar menggunakan AI, bisa berinteraksi dengan firman Tuhan. Dan ini seharusnya tidak hanya menjadi panggilan dari Yayasan Lembaga Sabda, tetapi saat ini, hari ini kami juga rindu bisa digumulkan bersama-sama menjadi panggilan bagi kita semua, panggilan bagi gereja dan tubuh Kristus saat ini. Dan memang tidak dapat disangkal ya, ketika kita berbicara tentang teknologi AI, berbicara tentang generasi AI, mau tidak mau akan banyak hal yang diubah ya, dari cara kita belajar, cara kita berinteraksi, melayani, termasuk juga cara-cara untuk pendekatan-pendekatan dalam melakukan PA, khususnya bagi generasi muda ya. Yang sudah pernah mengikuti
seminar-seminar tentang AI dari Sabda ya sudah tahu ya bahwa kita dihadapkan kepada 4 fakta AI yang ada saat ini. AI is here to stay ya. AI it's going to change everything and kita harus merespon hal ini, we have to deal with it. Oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta ini ya, apakah kita hanya akan menikmati saja perkembangannya terjadi atau melihat wah anak-anak sekarang sudah semakin canggih menggunakan AI, sama halnya ketika kita bangga dengan cucu kita sudah semakin pintar menggunakan smartphone ya, apakah hanya kebanggaan seperti itu tanpa kita merespon apapun? Jangan Bapak Ibu Saudara sekalian, karena ya bagaimanapun juga teknologi ya dan AI ini adalah sebagai teknologi yang terbaru yang bahkan sejak tahun lalu semakin berkembang pesat untuk dapat digunakan oleh orang awam ya. Teknologi ini tidak netral, Bapak Ibu Saudara sekalian. Teknologi ini sama sekali tidak netral. Banyak suka berkata, teknologi itu netral kan? Kalau kita pakai untuk kebaikan, dia akan menjadi baik. Tapi kalau kita pakai untuk menjadi hal yang tidak baik, dia akan menjadi hal yang tidak baik. Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pola pikir seperti ini harus kita ubah, supaya kita bisa melihat bagaimana kita bisa gunakan teknologi ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Teknologi tidak netral. Ketika manusia ya menciptakan inovasi-inovasi teknologi, ya manusia yang berdosa menciptakan inovasi-inovasi teknologi, ya hal-hal yang dia ciptakan, hal-hal yang dihasilkan, segala karya yang dihasilkan juga cenderungnya adalah juga berdosa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sama halnya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ketika manusia ingin bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, harus ditebus terlebih dahulu. Teknologi juga sama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus memastikan teknologi termasuk di dalamnya saat ini teknologi AI yang terbaru perlu ditebus, perlu digunakan untuk melayani Tuhan. Jika tidak, dunia akan menggunakannya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sekarang kita bisa lihat ya, kalau kita gereja tinggal diam, hanya mengikuti perkembangan aja, dunia akan menggunakannya. Untuk apa? Untuk hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, hari ini kami dengan dasar, dengan basic yang sangat penting yaitu AI dengan studi Alkitab, kami sangat rindu kita semua bisa berkomitmen untuk menggunakan AI bagi kemuliaan nama Tuhan. Bukan, saya ingin agak lama di slide ini ya, bukan untuk kita gagah-gagahan Bapak Ibu Saudara sekalian menggunakan teknologi yang baru. Bukan itu tujuannya, bukan supaya kita keren gitu, enggak Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi mari kita kenali teknologi yang baru ini dan biarlah dengan hati yang penuh belas kasih dari Tuhan, kita bisa melihat ini generasi yang akan menggunakan teknologi ini, bagaimana mereka bisa gunakan teknologi ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, ketika kita belajar teknologi yang baru, marilah kita mempelajarinya dengan hati yang penuh dengan belas kasihan. Belas kasihan kepada orang-orang yang akan menggunakan teknologi ini. Ya, bagaimana mereka bisa menggunakannya untuk membawa mereka semakin dekat dengan Tuhan. Memang AI adalah alat. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak semua alat sama, ya. Banyak bilang AI kan juga alat, kita bisa gunakan menjadi hal yang baik, hal yang enggak baik, ya. Sekali lagi tidak semua AI, tidak semua alat itu sama.